Pernah nggak sih kamu pengen tahu tentang sejarah dari suatu bangunan? Contohnya kayak Museum Kota Gede ini. Tahu nggak kalau Museum Kota Gede merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Islam terbesar yang ada di Pulau Jawa. Dan juga Museum Kota Gede menawarkan banyak pengalaman yang unik dan menarik bagi para pengunjung. Dengan koleksi artefak dan benda-benda bersejarah, museum ini memamerkan kekayaan budaya dan sejarah kerajaan Mataram Islam, mulai dari senjata tradisional hingga perhiasan kerajaan. Setiap benda di sudut museum ini memiliki cerita yang menarik untuk dibagikan. Dan kita sebagai remaja patutnya harus menguasai bagaimana cerita sejarah yang unik dalam negara Indonesia. Contohnya kisah sejarah yang unik pada Museum Kota Gede ini, yaitu sejarah mengenai kerajaan Mataram Islam. Mungkin dari sebagian orang ada yang belum tahu nih bagaimana kerajaan dan istilahnya. Jadi untuk itu aku akan memberikan beberapa informasi mengenai kerajaan Mataram Islam. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari kita lanjut ke pembahasannya. Tahu nggak sih, Kesultanan Mataram Islam ini berdiri ada kaitannya dengan Kesultanan Demak. Nah, apa sih kaitannya? Kok bisa Kesultanan Demak atau kondisi politiknya Kesultanan Demak bisa membangun Kesultanan Mataram Islam? Nah, ini ada kaitannya. Untuk kaitannya itu mari kita bahas dalam sejarah berdirinya Kesultanan Mataram Islam. Jadi yang pertama ada yang namanya Sultan Trenggana. Nah, sepeninggalnya Sultan Trenggana atau setelah beliau wafat, ia digantikan oleh saudara kandungnya yang bernama Sedolepet. Nah, pada saat itu Sultan Trenggana ini kan sudah punya anak bernama Pangeran Prawoto. Nah, Pangeran Prawoto merasa tidak setuju dan tidak adil. Mengapa dia tidak bisa menggantikan ayahnya, padahal dia adalah putranya. Akhirnya dia tidak suka dan ia membunuh Sedolepen yang saat itu sedang naik tahta menjadi Sultan Demak. Dia membunuh Sedolepen dan akhirnya Pangeran Prawoto lah yang naik tahta. Nah, Sedolepen ini juga memiliki putra bernama Arya Penangsang. Arya Penangsang yang mengetahui bahwa ayahnya dibunuh oleh Prawoto, Arya Penangsang juga tak segan untuk membunuh dan membalas dendam perbuatan Prawoto, yaitu dengan membunuh Prawoto. Akhirnya Arya Penangsang naik tahta. Nah, ketika Arya Penangsang ini naik tahta, ia tidak disetujui oleh Jaka Tingkir. Nah, Jaka Tingkir ini siapa? Jaka Tingkir adalah ipar dari Sedolepen. Nah, karena Jaka Tingkir tidak setuju, ia akhirnya membunuh Arya Penangsang. Akhirnya seluruh Kesultanan Demak jatuh di bawah takhta Jaka Tingkir. Nah, Jaka Tingkir ini akhirnya memindahkan pusat pemerintahannya, pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Lalu setelah Jaka Tingkir wafat, beliau digantikan oleh anaknya dari Pangeran Prawoto atau cucu dari Sultan Trenggana yang bernama Arya Panggiri. Nah, ketika Arya Panggiri ini naik tahta, ia dibunuh oleh Pangeran Benowo atau anaknya Jaka Tingkir. Nah, anak dari Jaka Tingkir atau Pangeran Benowo ini meminta kepada Panembahan Senopati atau Sutawijaya ini yang berperan sebagai pendiri Mataram Islam untuk menyingkirkan tahta Arya Panggiri. Nah, Panembahan Senopati ini berhasil menyingkirkan Arya Panggiri, akhirnya ia diberilah kekuasaan Pajang ini. Nah, akhirnya setelah Sutawijaya diberikan kekuasaan atas imbalan apa yang ia lakukan, akhirnya ia memindahkan ibu kota dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586. Begitulah ceritanya dan awal mulanya kerajaan Mataram Islam ini berdiri. Mari kita lanjut di session berikutnya. Pemindahan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 oleh Panembahan Senopati atau Sutawijaya menandai berdirinya Kesultanan Mataram Islam. Nah, pusatnya ini tepatnya sebelah kota Tenggara atau kota Yogyakarta, tepatnya di Kota Gede. Nah, pada awal pemerintahannya, Panembahan Senopati ini mendapat banyak sekali tantangan dari para bupati di sepanjang utara Jawa. Namun semua itu dapat diselesaikan oleh Senopati sendiri. Ia pun berhasil memperluas ataupun melakukan ekspansi wilayah. Tepatnya pada akhir tahun 1601, ia berhasil memperluas wilayah meliputi arah barat sampai Kerajaan Galuh dan juga sampai timur Pasuruan. Nah, setelah Sutawijaya wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang atau Pangeran Sedekrapya.
Jauh berbeda dengan ayahnya, justru Mas Jolang gagal memperluas wilayah kekuasaan Mataram sampai beliau wafat. Bahkan pemerintahannya diwarnai dengan begitu banyak pemberontakan-pemberontakan dari kerajaan-kerajaan massal, juga kerajaan-kerajaan bawahan. Ketika beliau wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Agung. Tahu gak sih, di bawah pemerintahannya Sultan Agung ini, Mataram berhasil mencapai puncak kejayaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa sangat berbeda jauh dari ayahnya. Sultan Agung berhasil mencapai puncak kejayaan. Hal itu terjadi karena ternyata ia dikenal sebagai sosok yang ulet, kuat, dan berani sedari kecil. Bahkan ia memiliki cita-cita untuk menyatukan seluruh Jawa di bawah Kesultanan Mataram. Untuk itu, ia melatih tentara Mataram sedemikian rupa sehingga kuat secara fisik dan mental. Alhasil dengan prajurit yang ada, Mataram menduduki negara yang kuat dan disegani. Dan Kesultanan Mataram ini dikenal sebagai salah satu kesultanan yang memiliki prajurit ataupun pendidikan militer yang sangat kuat. Nah, Sultan Agung melakukan ekspansi wilayah pada tahun 1615 di daerah pesisir yang waktu itu belum pernah tunduk pada Mataram. Dan juga Sultan Agung juga pernah 2 kali mencoba untuk menduduki Batavia, di mana Batavia pada saat itu adalah pusat pemerintahannya VOC. Kendati tidak berhasil, kedua serangan itu setidaknya mampu membendung pengaruh VOC di Jawa untuk sementara waktu. Sultan Agung juga membagi wilayah pemerintahan Kesultanan Mataram menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah Kutanegara, yaitu daerah pusat keraton. Yang kedua adalah Negara Agung, yaitu daerah sekitar Kutanegara. Yang ketiga adalah Mancanegara, yaitu daerah di luar Negara Agung. Dan yang ketiga adalah daerah pesisir, yaitu adalah pada daerah pesisir. Tahu nggak sih, Sultan Agung itu dikenal sebagai ahli politik sastra, filsafat Jawa. Ia juga berhasil menciptakan karya seni yang berjudul Sastra Gede. Serta dia juga menciptakan kitab undang-undang yang merupakan perpaduan antara adat istiadat Jawa dan hukum Islam yang berjudul Surya Alam. Ia juga berhasil menerapkan kegiatan perekonomian bercorak air garis dan maritim. Dan di bawah kekuasaannya, Mataram menjadi negara pengekspor beras. Setelah Sultan Agung selesai, beliau digantikan oleh putranya, yaitu Amungkurat I. Sangat berbeda dari ayahnya, justru Amungkurat I memerintah dengan sangat kejam. Ia menjalin hubungan mesra dengan VOC, bahkan mengizinkan VOC untuk membangun benteng di Mataram. Hal ini justru membuat negara-negara bawahan Mataram tak segan untuk memberontak. Akhirnya Amungkurat I wafat di Tegalarum ketika mengungsi sedari kecil. Bahkan ia memiliki cita-cita untuk menyatukan seluruh Jawa di bawah Kesultanan Mataram. Untuk itu, ia melatih tentara Mataram sedemikian rupa sehingga kuat secara fisik dan mental. Alhasil dengan prajurit yang ada, Mataram menduduki negara yang kuat dan disegani. Dan Kesultanan Mataram ini dikenal sebagai salah satu kesultanan yang memiliki prajurit ataupun pendidikan militer yang sangat kuat. Nah, Sultan Agung melakukan ekspansi wilayah pada tahun 1615 di daerah pesisir yang waktu itu belum pernah tunduk pada Mataram. Dan juga Sultan Agung juga pernah 2 kali mencoba untuk menduduki Batavia, di mana Batavia pada saat itu adalah pusat pemerintahannya VOC. Kendati tidak berhasil, kedua serangan itu setidaknya mampu membendung pengaruh VOC di Jawa untuk sementara waktu. Sultan Agung juga membagi wilayah pemerintahan Kesultanan Mataram menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah Kutanegara, yaitu daerah pusat keraton. Yang kedua adalah Negara Agung, yaitu daerah sekitar Kutanegara. Yang ketiga adalah Mancanegara, yaitu daerah di luar Negara Agung. Dan yang ketiga adalah daerah pesisir, yaitu adalah pada daerah pesisir. Tahu nggak sih, Sultan Agung itu dikenal sebagai ahli politik sastra, filsafat Jawa. Ia juga berhasil menciptakan karya seni yang berjudul Sastra Gede. Serta dia juga menciptakan kitab undang-undang yang merupakan perpaduan antara adat istiadat Jawa dan hukum Islam yang berjudul Surya Alam. Ia juga berhasil menerapkan kegiatan perekonomian bercorak air garis dan maritim. Dan di bawah kekuasaannya, Mataram menjadi negara pengekspor beras. Setelah Sultan Agung selesai, beliau digantikan oleh putranya, yaitu Amungkurat I.
Sangat berbeda dari ayahnya, justru Amungkurat I memerintah dengan sangat kejam. Ia menjalin hubungan mesra dengan VOC, bahkan mengizinkan VOC untuk membangun benteng di Mataram. Hal ini justru membuat negara-negara bawahan Mataram tak segan untuk memberontak. Akhirnya Amungkurat I wafat di Tegalarum ketika mengungsi, sehingga beliau dijuluki sebagai Sunan Tegalarum. Setelah Amungkurat I wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Amungkurat II. Beliau sangat patuh pada VOC. Bahkan pada masa pemerintahannya, Belanda menguasai hampir seluruh sebagian wilayah Mataram. Beliau pun akhirnya menyingkir ke daerah pedesaan dan membangun ibu kota Mataram yang baru di desa Wonokerto yang kemudian diberi nama Kertasura. Nah, ketika beliau tidak lagi menaik tatah di kerajaan Mataram Islam, beliau digantikan oleh Amungkurat III. Nah, setelah Amungkurat III wafat, ia digantikan oleh Pakubuwana I, digantikan lagi oleh Amungkurat IV, digantikan lagi oleh Pakubuwana II. Nah, jadi begini. Pada masa pemerintahan Amungkurat ketiga, VOC sangat tidak menyukai Amungkurat ketiga karena beliau menentang pengaruh VOC. Sehingga VOC ini berusaha untuk menyingkirkan Amungkurat III dengan mengangkat tahta Pakubuwana I sebagai raja baru. Nah, sebelum naik tahta, VOC ini mendukung Pakubuwana I dalam perang internal yang terjadi antara Pakubuwana I dengan Amungkurat III. Alhasil Amungkurat III kalah dan diasingkan ke Sringlanka atau Ceylon. Nah, kekacauan politik ini baru juga bisa diselesaikan setelah pembagian wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada 13 Februari 1755. Nah, perjanjian ini juga tertuang dalam Perjanjian Giyanti. Akhirnya berakhirlah era Mataram sebagai suatu kesatuan politik. Sehingga pada tahun 1757, Perjanjian Salatiga mengesahkan Mataram menjadi 3 bagian, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaraan. Akhirnya pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah kembali menjadi 2, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Dengan demikian, Mataram menjadi 4 wilayah, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Pakualaman, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaraan.